tes secara budayais, antropologis, sosiologis, ekonomis, atau politis. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa kembali bersama saya Pak Niko di channel Bung Niko. Baik, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat, salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pelatihan soal dan kunci jawabannya juga ada terkait persiapan penilaian akhir semester genap atau ulangan kenaikan kelas ya untuk mata pelajaran PKN khusus di kelas 11 tingkat SMA SMK. Nah, latihan soal untuk persiapan PAS genap ini bisa dijadikan referensi ya bagi Bapak Ibu guru khususnya pengampu mata pelajaran PKN dan juga menjadi referensi bagi siswa-siswi khususnya kelas 11. Nah, selain ada 50 soal plus kunci jawabannya, saya juga akan menambahkan satu materi ya berupa ringkasan materi masih di kelas 11 yaitu tentang persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Baik, sebelum kita memulai pembahasannya atau pelajaran latihan soal persiapan PAS PKN genap ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih rekan-rekan, sahabat Bung Niko dimanapun berada, juga untuk siswa-siswi sekalian khususnya kelas 11. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, soal yang akan saya tampilkan adalah materi ya untuk persiapan dalam menghadapi penilaian akhir semester genap. Mohon disimak baik-baik, dan juga nanti apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian soal dan kunci jawaban, jadi mohon kita diskusikan di kolom komentar. Kita mulai saja ya. Nomor 1, asas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerah atau wilayahnya disebut asas A. Kebangsaan, B. Kepentingan, C. Teritorial, D. Kurtesi, dan E. Resiprositas. Ya, jawabannya adalah C ya, asas teritorial. Nah, kata kuncinya ada di sini, daerah atau wilayahnya, ini teritorial ya. Oke, lanjut di nomor 2. Studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi pengertian hubungan internasional ini ya tersebut dikemukakan oleh, kita lihat, A. Charles, B. Warsito-S, C. Renstra, D. Dick Netizen, dan E. Grayson. Ya, pendapat tentang hubungan internasional yang mengatakan bahwa studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi itu adalah A ya, Charles. Oke, kita lanjut nomor 3. Cabang ilmu pengetahuan yang baru serta mempelajari sejarah dari politik internasional adalah A. Hubungan internasional, B. Politik internasional,
C. Hukum internasional, D. Asas internasional, dan E. Faktor internasional. Nah, ya lihat cabang ilmu pengetahuan yang baru serta mempelajari sejarah dari politik internasional itu adalah, ya jawabannya A ya, hubungan internasional. Nomor 4. ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara. Nah, ini merupakan bentuk kerjasama, termasuk kerjasama apa? ASEAN. Multilateral, bilateral, regional, unilateral, atau E-nya internasional. ASEAN merupakan organisasi kawasan ya Asia Tenggara, artinya hanya kawasan Asia Tenggara. Jadi Asia Barat, Asia Timur tidak termasuk. Nah, ini merupakan bentuk kerjasama. Ya, jawabannya adalah yang C ya, regional. Masih satu kawasan. Oke, lanjut nomor 5. Landasan ideal adalah, nah landasan ideal ini apa landasan ideal kita? Apakah Bhinneka Tunggal Ika atau Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pancasila, GBHN garis-garis besar haluan negara ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (PR)? Ya, itu jelas ya, jawabannya C ya, Pancasila. Landasan ideal kita. Nomor 6. Di bawah ini yang tidak termasuk subjek hukum internasional, yaitu A. Individu, B. Organisasi internasional, C. Tahta suci, D. Negara, dan E. Tenaga kerja Indonesia. Yang tidak ya, subjek hukum internasional. Ya, jawabannya E ya, tenaga kerja Indonesia. Nomor 7. Perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara itu disebut perjanjian apa? A. Multilateral, B. Bilateral, regional, C-nya D. Unilateral, atau E. Internasional. Ya, jawabannya lebih dari dua negara, multi ya, multilateral. Lanjut ke nomor 8. Wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, yaitu A. Duta, B. Konsultan, C. Kuasa usaha, D. Kuasa usaha tetap, dan E. Atase. Nah, kita lihat jawabannya adalah A ya, duta. Pangkatnya lebih rendah dari duta besar, dubes. Lanjut nomor 9. Dokumen untuk mencatat persetujuan yang bersifat sementara disebut deklarasi, A. B. Charter, C. Konvensi, D. Modus vivendi, dan E. Konvenant. Dokumen untuk mencatat persetujuan yang bersifat sementara. Ya, artinya sementara, bersifat sementara, modus vivendi ya. D. Ini materi hubungan internasional ya. Berikut yang bukan meliputi bidang-bidang kerjasama, yang bukan: perdagangan, ekonomi, politik, hukum, atau E. kemanusiaan. Yang manakah itu? Yang bukan ya, yang bukan meliputi bidang-bidang kerjasama. Ya, jawabannya adalah hukum. Jadi hukum itu adalah kedaulatan setiap negara, tidak boleh diganggu-gugat oleh negara lain ya, tidak boleh mencampuri urusan hukum. Oke, kita lanjut di nomor 11. Tujuan dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa tujuannya? A. Menyelidiki tiap persengketaan, B. Membuat rekomendasi mengenai asas-asas, C. Memutuskan kebijakan dalam negeri suatu negara, D. Memelihara perdamaian dunia, E. Membuat rekomendasi penyelidikan.
Ya, yang mana jawabannya? Tujuan dari organisasi PBB. Ya, D ya, memelihara perdamaian dunia. Oke, kita lanjut. 12. Negara yang bukan pendiri ASEAN ya, yang bukan. Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, atau Singapura. Yang mana? Negara manakah yang bukan pendiri ASEAN? Asia Tenggara ya. Ya, yang bukan itu adalah Myanmar ya. Oke. 13. Pengorganisasian atau perwujudan dari hubungan dan kerjasama antar negara, baik secara regional satu kawasan maupun internasional, adalah pengertian organisasi politik, organisasi bilateral, organisasi nasional, organisasi antar negara, atau E, organisasi internasional. Ya, jawabannya adalah E ya, organisasi internasional. Perwujudan dari hubungan dan kerjasama antar negara, baik secara regional maupun internasional. Oke, kita lanjut berikut. 14. Berikut yang bukan bahasa resmi yang digunakan sebagai pengantar anggota PBB. Yang bukan ya: Prancis, Arab, Rusia, Spanyol, Afrika Selatan. Ya, yang bukan. Sebenarnya Inggris masuk ya, tapi kan tidak ada dalam opsi ini. Inggris, Hong Kong atau China sekarang sudah masuk dalam bahasa resmi ya, pengantar. Ya, yang bukan adalah Afrika Selatan. Oke, kita lanjut. Mengirimkan pasukan perdamaian dunia di berbagai konflik di dunia merupakan, apakah ini asas PBB, B, fungsi PBB, C, peranan PBB, D, tujuan PBB, atau E, ciri khas PBB? Mengirim pasukan perdamaian dunia, misalnya Indonesia pasukan Garuda ya. Nah, itu adalah peranan ya, C ya. 16. Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan lembaga atau organisasi internasional. Nah, itu adalah pengertian hukum internasional menurut Hackworth, Mokhtar Kusumatmaja, Wirjono Prodjodikoro, Sam Suhaidi, dan E. Starker. Ya, jawabannya adalah menurut Mokhtar Kusumatmaja ya. Oke, lanjut. Nomor 17. Pertanyaannya, asas kebangsaan berarti asas yang didasarkan pada A, kekuasaan negara untuk warga negaranya, B, kekuasaan negara atas daerahnya, C, kekuasaan negara atas penduduknya, D, konstitusi negara, E, hukum modern yang berlaku. Jawabannya adalah A ya, kekuasaan negara untuk warga negaranya. Asas kebangsaan. Oke, kita lanjut nomor 18. Pertanyaannya, sumber dari mana hukum itu diambil? Dari ketentuan hukum yang berlaku umum. Nah, hukum yang berlaku umum itu disebut juga hukum positif, atau istilah lainnya itu adalah A, hukum formal, B, hukum internasional, C, hukum material, D, hukum tertulis, E, hukum tidak tertulis. Jawabannya adalah ya hukum positif ya. Nama lain dari hukum positif, yang berlaku, artinya yang berlaku saat ini. Ya, jawabannya adalah A ya, hukum formal. Oke, kita lanjut nomor 19. Pertanyaannya, struktur organisasi dalam lembaga peradilan yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah administrasi atau pelayanan bagi mahkamah, yaitu A, mahkamah, B, jaksa penuntut, C, kepaniteraan, D, pelaksanaan putusan, E, jaksa. Struktur organisasi dalam lembaga peradilan yang bertanggung jawab dalam masalah
masalah administrasi atau pelayanan bagi mahkamah. Ya, jawabannya C ya, kepanitraan. Lanjut, nomor 20. Mahkamah Internasional berkedudukan di mana? Den Haag, Belanda ya. Jakarta, Indonesia. C. Kuala Lumpur, Malaysia. D. Bali, Indonesia. E. Tokyo, Jepang. Mahkamah Internasional ada di Den Haag, Belanda. Oke, kita lanjut. 21. Pertanyaannya, berikut yang bukan merupakan ancaman integrasi nasional bagi bangsa Indonesia adalah yang bukan ya. Kita lihat. A. Disintegrasi bangsa. B. Keresahan sosial. C. Keinginan mengubah Pancasila. D. Makar terhadap pemerintah yang sah ya. Dan E. Berselisih paham dengan teman. Yang bukan. Jawabannya adalah ya, E lah. Berselisih paham dengan teman itu kadang-kadang hal yang biasa ya. Selisih paham, beda pendapat, argumen. Nah, tapi kan tidak sampai adu jotos, berantem ya. Tidak sampai dendam. Itu biasa dalam kehidupan berdemokrasi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu biasa. Dan itu tidak termasuk mengancam keutuhan negara karena sifatnya hanya individu juga, tidak berkelompok. Jadi jawabannya E ya. Oke, kita lanjut. 22. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas merupakan dampak negatif di bidang persaingan bebas ya, sosial, kesenjangan sosial. Politik, apakah B sosial atau C ekonomi, D budaya, dan E ideologi? Ya, jawaban yang tepat di sini adalah C ya, ekonomi. Dampak negatif di bidang ekonomi. Persaingan bebas di sini kebutuhan ya, kesenjangan sosial kata kuncinya di situ. Oke. Nomor 23, pertanyaannya. Berikut ini yang termasuk ancaman militer adalah A. Hedonisme. B. Westernisasi. C. Invasi. D. Individualisme. Dan E. Anarkis. Jawabannya adalah ya, C. Invasi termasuk ancaman militer. Lanjut, nomor 24. Berikut ini merupakan hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam ideologi dan politik. Adalah kesenjangan, keterbatasan, invasi, demokratisasi, global. Ya, jawabannya adalah D ya, demokratisasi. Dari kata kunci demokratis. Demokrasi. Oke, kita lanjut nomor 24. Nah, salah satu ancaman di bidang ideologi adalah, kita lihat, A. Komunisme. B. Patriotisme. C. Separatisme. D. Pengaruh budaya luar. Dan E. Individualisme. Ya, ancaman ideologi dasar negara ya, berarti komunisme ya. A. 25. Oke, kita lanjut. Nomor 26. Pertanyaannya. Kenikmatan pribadi atau kemewahan sebagai sesuatu nilai hidup tertinggi merupakan istilah A. Westernisasi. B. Culture atau budaya ya. C. Anarkisme. D. Hedonisme. Dan E. Individualisme. Yang manakah jawabannya? Istilah dari kenikmatan pribadi, hidup serba mewah ya. Jadi selalu
mengagung-agungkan, memamerkan kemewahan, nah itu disebut apa? Jawabannya adalah hedonisme ya. Oke. 27 pertanyaannya. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme adalah yang bukan. Jiwa solidaritas A. B. Setia kawan. C. Jiwa tanpa pamrih. D. Jiwa kesatria yang meminta pamrih. E. Jiwa toleransi. Ya jelas ya, jawabannya D ya. Jadi mengharapkan sesuatu imbalan, nah itu juga tidak boleh. Kalau mau membantu ya harus ikhlas, karena nanti pemberi imbalan atau rezeki itu akan datang dengan sendirinya melalui kebaikan yang sudah kita lakukan dengan ikhlas tadi. Oke, lanjut. 28 pertanyaannya. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa adalah faktor penghambat ya. Pembangunan yang merata, munculnya gejala etnisentrisme, menguatnya nilai budaya, gotong royong, jiwa toleransi. Yang mana? Yalah, udah jelas ya, jawabannya adalah B ya. Munculnya gejala etnisentrisme. Nah, terlalu mengagung-agungkan ya etnis atau suatu suku, kelompok gitu ya, menjunjung tinggi kelompoknya tapi juga merendahkan kelompok lain. Nah, ini tidak boleh. Oke, kita lanjut. Seluruh kegiatan pelaksanaan politik luar negeri melalui komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara itu disebut diplomasi, negosiasi, propaganda, konsiliasi, atau lobby. Seluruh kegiatan pelaksanaan politik luar negeri melalui komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara itu disebut, ya jawabannya A ya, diplomasi. Oke, 30. Faktor utama yang menjamin tegaknya keadilan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tercipta kesatuan dan persatuan bangsa adalah A. Hukum, B. Kekuasaan, C. Aparat hukum, D. Kesadaran hukum, dan E. Pengetahuan hukum. Jawabannya adalah ya, kesadaran hukum, faktor utama untuk menjamin tegaknya keadilan itu. Oke, kita lanjut nomor 31. Pertanyaannya. Konsepsi wawasan Nusantara aspirasinya tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep wawasan Nusantara tersebut adalah istilah dari segi apa? Istilah dari segi A. Asas negara kepulauan, B. Ide, gagasan, dan cita-cita, C. Perumusan dan penetapan, D. Identitas atau nama, dan E. Perumusan dan penjabaran. Konsepsi wawasan Nusantara aspirasinya tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konsep wawasan Nusantara tersebut adalah istilah dari segi, ya jawabannya B ya, ide, gagasan, dan cita-cita. Oke, kita lanjut. Nomor 32 pertanyaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu nomor mana? Ini ada pernyataannya. Geostrategis, geografis, perkembangan wilayah Indonesia, faktor geopolitik. Nah, ini opsinya. Apakah A 1, 2, 3, dan 4, atau B 1, 2, dan 3,
atau C 1 dan 2, atau D 2 dan 3, 2 dan 4, atau E 2 dan 3? Jawaban yang tepat itu adalah ya, semuanya ya. Yang A. Masuk faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Oke, kita lanjutkan. Cita-cita mempersatukan Nusantara sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit melalui ikrar dari Pati Gajah Mada yang dinamakan Nitreka Satata, yang A-nya Sumpah Pemuda, B C Sumpah Palapa, D Bhinneka Tunggal Ika, atau E Tanhana Dharma Mangdwa. Ya, jawabannya adalah C ya, Sumpah Palapa. Nomor 34. Sikap positif pelajar yang menunjukkan semangat kebangsaan di lingkungan sekolah adalah A. Bergaul bebas, B. Senang tawuran, C. Giat belajar, D. Malas belajar, E. Senang menyontek. Ya, udah jelas ini jawabannya adalah giat belajar ya. Sikap positif. 35. Contoh perilaku rendahnya semangat kebangsaan di kalangan pelajar adalah A. Saling memaki dan menjelekkan antar kelompok, B. Tawuran antar sekolah, C. Tumbuh dan suburnya benih-benih primordialisme, D. Bentrok antar suku, agama, dan ras, dan E. Satu golongan menghujat golongan lain. Perilaku rendahnya semangat kebangsaan di kalangan pelajar. Ya, kata kuncinya di kalangan pelajar. Berarti jawabannya adalah B ya, udah jelas B. Oke, kita lanjut. 36. Pertanyaannya, tujuan nasional bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keberapa? Pertama, apakah kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nah, untuk yang E sudah pasti salah ya, karena alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu hanya 4 alinea. Jadi antara A, B, C, dan D. Ya, jawabannya adalah D ya. Ada di alinea keempat. Oke, lanjut. 37. Pertanyaannya, setiap usaha dalam negeri atau luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keutuhan wilayah negara, kedaulatan, dan keselamatan segenap bangsa dinamakan A. Ancaman dalam negeri, B. Ancaman, C. Ancaman non-militer, D. Ancaman militer, dan E. Ancaman luar negeri. Ya, jawabannya adalah B. Itu adalah pengertian dari ancaman. Setiap usaha, baik dalam negeri atau luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan keutuhan wilayah negara, kedaulatan, dan keselamatan bangsa itu disebut ancaman. Lanjut. 38. Pertanyaannya, berikut yang bukan merupakan faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang bukan ya: keberagaman, B. geografis, C. ketimpangan ekonomi, D. ancaman militer luar negeri, dan E. melemahnya nilai budaya bangsa. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan, tapi yang bukan. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Itu bukan. Kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan, itu pasti konteksnya di dalam dulu ya. Oke, 39. Pertanyaannya, upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga itu disebut A. mediasi, B. kompromi, C. adjudiksi, D. jalan damai, dan E. akomodatif atau akomodasi. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya, mediasi.
itu adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi ada yang jadi penengah. Ini tidak, kalau adjudiksi itu tidak bisa diselesaikan dengan kompromi, dengan mediasi, itu sudah ranahnya ke hukum ya, pengadilan. Oke, kita lanjut. 40. Pertanyaannya, berikut yang bukan merupakan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kalau tadi penghambat, sekarang yang pendorong, tapi lagi-lagi pertanyaannya yang bukan. Kita lihat. A. Sumpah Pemuda. B. Semangat kebangsaan. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Dan E. Letak geografis. Ya, jawabannya adalah E ya. Letak geografis bukan faktor pendorong. Oke, kita lanjut. 41. Sistem pembinaan budi pekerti masyarakat Indonesia adalah salah satu cerminan dari wawasan nasional, yaitu A. Tata sosial. B. Tata negara. C. Tata budaya. D. Tata hukum. Dan E. Tata ekonomi. Yang mana jawabannya? Sistem pembinaan budi pekerti masyarakat Indonesia salah satu cerminan dari wawasan nasional, yaitu ya jawabannya tata budaya ya. C. Lanjut. 42. Pertanyaannya, karakteristik politik masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, salah satunya ciri-ciri ya, berarti karakteristik adanya konfigurasi subkultur masyarakat. D. Budaya politik yang bersifat parokial kaula. C. Kultur masyarakat Indonesia beragam. D. Kecenderungan patronik. Dan E. Ikatan primordial yang masih kuat. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah salah satu ciri ya politik masyarakat Indonesia. Ya, jawabannya D ya, kecenderungan patronik. Patronik itu artinya ada hubungan ya, hubungan antara publik sipil masyarakat biasa dengan kekuasaan begitu ya, melakukan hubungan. Nanti di situ bisa bersifat silent ya. Nah, itu kecenderungan patronik. Oke, kita lanjut. 43. Pertanyaannya, di dalam negara adanya warga negara yang mempunyai titik-titik atas warga negara tersebut. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah apakah kebebasan atau kekuasaan atau hak dan kewajiban atau kewajiban atau kedaulatan. Di dalam negara adanya warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban, itu harus seimbang ya. C jawabannya. Oke, lanjut. 44. Wadah penanaman nilai-nilai politik yang paling efektif dan efisien, yaitu A. Media massa. B. Keluarga. C. Lingkungan. D. Sekolah. Dan E. Partai politik atau parpol. Nilai ya, penanaman nilai ya, bukan pendidikan. Dah jelas salah. Kalau pendidikan politik itu bisa melalui partai politik. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di lingkungan yang kecil, keluarga, karena disitulah nilai-nilai politik itu bisa ditanamkan sejak awal ya, sejak dini. Oke, kita lanjut. 45. Masyarakat berpendidikan tinggi cenderung mempunyai kesadaran politik yang relatif. Relatif apa? Berpendidikan tinggi, apakah cukup rendah, atau tinggi, atau rendah, atau sedang, atau tidak ada? Budaya politik ini ya.
Nah, masyarakat berpendidikan tinggi cenderung mempunyai kesadaran politik yang relatif. Ya, jawabannya adalah B ya, tinggi. Semakin berpendidikan tinggi, semakin tinggi juga kesadaran politiknya. Oke. 46. Setiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Merupakan bunyi Undang-Undang Pasal A. 27 ayat 3, B. 28, C. 27 ayat 1, D. 28A, E. 27 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah E ya. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, kita lanjut. Nomor 47. Seseorang yang mendapatkan kewarganegaraannya sesuai negara tempat di mana dia dilahirkan, walaupun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut, itu dinamakan apa? Apakah domisili, apakah kewarganegaraan, atau disebut ius soli, atau disebut naturalisasi, atau disebut ius sanguinis? Oke, jawabannya yang tepat adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah ius soli. Ya, jadi dilihat dari di mana dia dilahirkan. Kalau sanguinis itu dari orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya berasal dari negara lain, berarti dari negara lain. Itu ius sanguinis. Oke. 48. Berikut yang bukan merupakan hak warga negara, yang bukan ya. A. Mempertahankan kedaulatan negara. B. Mendapatkan pekerjaan. C. Mendapatkan pendidikan. D. Mendapatkan kehidupan yang layak. E. Mendapatkan perlindungan hukum. Jawabannya adalah ya, bukan hak ya, berarti A. Yang lainnya kan hak kita, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum. Oke ya. Oke, kita lanjut, tinggal 2 soal lagi. 49. Pertanyaannya, satu proses hukum yang mengakibatkan seseorang dengan berbagai syarat tertentu memiliki kewarganegaraan negara lain dinamakan A. Domisili, B. Kewarganegaraan, C. Ius soli, D. Naturalisasi, dan E. Ius sanguinis. Nah, ada proses hukum yang mengakibatkan seseorang dengan berbagai syarat tertentu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian ada seperti persidangannya ya. Nah, itu disebut apa? Jawabannya adalah naturalisasi. Ya, betul, naturalisasi. Oke, nomor 50, terakhir. Proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional adalah arti integritas secara budayais, antropologis, sosiologis, ekonomis, atau politis. Proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam bentuk kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional adalah arti integritas secara, ya jawabannya adalah E ya, secara politis. Itu. Oke, demikian tadi ada sekitar 50 soal dan jawaban terkait materi persiapan penilaian akhir semester genap atau ulangan kenaikan kelas mata pelajaran PKN khusus untuk kelas 11. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan, tentu dari penyampaian saya tersebut masih banyak kekurangan atau mungkin barangkali ada yang keliru baik dari soal maupun dari jawabannya. Nanti kita dan saya memohon dengan sangat bisa didiskusikan di kolom komentar. Baik, sekarang kita lanjut
sesuai seperti yang saya sampaikan di awal. Setelah penyampaian latihan soal pas ya semester genap, akan kita lanjutkan satu materi ringkasan atau rangkuman materi yang berjudul Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai atau Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam NKRI. Nah, tujuan pembelajaran ya. Setelah mempelajari materi ini diharapkan tentu kita dapat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini masuk dalam aspek kompetisi inti 1 ya, aspek sikap spiritual atau religius. Kemudian KI 2, aspek sikap sosialnya. Tujuan pembelajarannya kita diharapkan mampu atau bisa bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu KI 3, pengetahuan kognitif ya, mengidentifikasi. Kita dapat mengidentifikasi apa saja faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian KI 4, tujuannya keterampilan ya, KI 4 ini psikomotorik, diharapkan dapat atau mampu menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, biasanya ini dipresentasikan ya hasil identifikasinya. Nanti bisa itu per individu, bisa juga per kelompok. Oke, kita lanjut lihat pengantar pengertiannya ya, makna persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu bersatunya berbagai bangsa yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Oke, kita lihat itu pengertian dari makna persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, sekarang kita lihat persatuan dan kesatuan bangsa dalam aspek historis atau sejarah. Jadi sudah ada juga sejak dulu ya, tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Nah, dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Jadi ada kongres pertamanya ada. Nah, puncaknya itu di Kongres Pemuda II. Hasilnya itu adalah suatu pernyataan, hasil kongres itu suatu pernyataan yang sangat penting dalam sejarah kita ya, yaitu Sumpah Pemuda. Itu aspek historis sejarah. Nah, masih di bagian A. Sekarang yang ketiga, prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa tentu ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pegang ya. Yang pertama itu Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua nasionalisme, yang ketiga kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat wawasan Nusantara, dan yang kelima semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dasar hukumnya, landasan hukumnya ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kata kuncinya itu negara kesatuan. Ya, sesuai dengan materi persatuan dan kesatuan. Itu dasar hukumnya. Nah, sistem pemerintahan, kita lihat sistem pemerintahan sebelum dan sesudah ya. Jadi sistem pemerintahan Indonesia ya, menurut 1945
itu menganut sistem pemerintahan presidensial. Kita pernah juga menganut sistem parlementer, sistem demokrasi terpimpin, ya. Kemudian Orde Baru memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah diamandemen, ya, setelah perubahan. Ada beberapa pokok-pokok yang mungkin perlu kita ketahui. Yang pertama itu tadi sesuai dengan bunyi Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 itu udah negara Indonesia berbentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR terdiri atas anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Oke, masih pokok-pokok itu sistem pemerintahan. Yang C, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil presiden. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh MPR atas usul DPR. Nah, jadi DPR tidak bisa memberhentikan presiden atau wakil presiden atau kedua-duanya. Mereka hanya bisa mengusulkan, nanti yang bisa memberhentikan adalah MPR. Nah, berikut Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Nah, begitu juga sebaliknya, Presiden tidak bisa membubarkan DPR, ya. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Nah, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi Presidenlah yang mengangkat, memberhentikan, mereshuffle, ya, itu kewenangan penuh seorang presiden, hak seorang presiden. Jadi tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun atau lembaga manapun. Itu disebut dengan hak prerogatif, ya, seorang presiden. G, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Nah, sesuai dengan asas otonomi daerah, ya, kita menganut asas otonomi daerah. Jadi dibagilah beberapa daerah provinsi. Kemudian H, Dewan Perwakilan Rakyat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, jadi tugas DPR legislatif itu membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan. I, kekuasaan kehakiman yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ini yudikatif. Nah, ini juga masuk dalam salah satu materi pembagian kekuasaan, ya. Cuma di sini disampaikan hanya garis besar atau pokok-pokok saja. Oke, kita lanjut. Nah, variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. Jadi perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, ya, DPR dan DPD juga dipilih secara langsung sekarang. Kemudian mekanisme check and balance serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Nah, C, ini yang keintinya, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Kita lihat faktor apa saja, faktor-faktor pendorong. Yang pertama, bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat kebersamaan. Itu faktor pendorong. Faktor penghambat, keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi selain pendorong ada penghambat. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang luas geografis seperti, ya. Kemudian ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Nah, ini misalnya di Jawa dengan yang di Kalimantan atau dengan yang di Papua, Sulawesi, itu jelas sangat jauh perbedaan pembangunannya bisa dilihat, ya. Artinya belum merata pembangunan di negara kita. Nah, sekarang sudah mulai perlahan bangun, apalagi untuk ibu kota negara sudah sah, ya, dipindahkan di
Pulau Kalimantan. Nah, semoga ini menjadi dampak yang bagus untuk mewujudkan meratanya pembangunan di segala bidang ya, tidak hanya di ekonomi. Oke. Kemudian munculnya gejala etnosentrisme ya, melemahnya nilai budaya bangsa. Itu. Lalu yang berikut, perilaku apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI? Yang pertama, mengembangkan nasionalisme, bertoleransi dalam kehidupan beragama, mengembangkan kesadaran sosial, menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat, menyelesaikan konflik dengan akomodatif. Nah, itu ya. Setidaknya ada 5 garis besar perilaku atau sikap yang dapat kita tunjukkan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, konflik dapat diselesaikan dengan cara akomodatif, penyesuaian diri ya, melalui 3 cara: mediasi, kompromi, dan adjudiksi. Nah, upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga itu disebut mediasi. Setuju dengan jalan damai itu disebut kompromi. Dan adjudiksi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Ini sudah ke ranah hukum. Kalau cara mediasi, cara kompromi itu tidak bisa atau gagal, tidak menemui jalan keluar, maka proses selanjutnya akan diselesaikan melalui sengketa di pengadilan, entah itu perdata maupun pidana, tergantung konteks permasalahannya. Itu adjudiksi. Baik, demikian materi terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI, khusus untuk kelas 11. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan salam sehat, salam Pancasila.